kebahagiaan sih, ada kebahagiaan sedikit bahwa film yang kita buat, hasil kerja keras yang kita buat memberikan arti gitu, makna ke hidup sebagian orang, yaitu ke keluarganya atau bahkan sekarang malah ke para pelaku yang udah ditangkap kayak gitu, yang akhirnya menjawab kembali gitu. Ada kebahagiaan itu bahwa apa yang kita lakukan berguna untuk hidup orang lain, itu rasanya bahagia banget. Saya bersyukur bahwa ya kita bekerja bukan cuma buat mencari uang, tapi juga memberikan arti di hidup ini, di hidup orang. Itu tujuan kita dalam berkarya sebenarnya. Berarti saat itu memang ada visi khusus dari seorang Agni Bara untuk seenggaknya ikut membongkar lakunya dan untuk mendapatkan perhatian lebih banyak, iya pasti. Misalnya kayak itu kan mangkrak kan kasusnya kan, 3 DPO belum ketemu waktu yang bisa melakukan research gitu kan. Terus habis itu dari situ emang ya kita dari keluarga juga dari semuanya berkeinginan untuk ini diberikan perhatian lebih supaya bisa dijalankan kembali kasusnya gitu kan. Mas, itu dari keinginan keluarga dan lain-lain. Dan ini menjadi kasus nasional, Mas. Menyangka gak sampai seperti itu? Enggak, itu nggak menyangka. Saya nggak menyangka ternyata seribet itu, sedalam itu, dan terlalu banyak variabelnya. Saya juga nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah itu. Dan bukan kapasitas saya lagi, itu udah urusan penyidik, udah urusan yang ahlinya sih gitu. Saya di sini hanya bisa ya itu tadi kan memberikan refleksi, memberikan sebuah film gitu. Itu yang saya bisa lakukan. Selebihnya ya yang ahlinya sih, penyidik yang lainnya harusnya turun tangan dan melakukan dengan serius gitu, memberikan keadilan. Bangsa inilah yang banyak dapat ucapan terima kasih gak sih dari masyarakat Indonesia? Banyak di sosial media, di semuanya, dan ya teman-teman juga yang ngikutin saya, nonton film saya juga kasih appreciation gitu kan, bahwa film ini beda, maksudnya memberikan arti tadi kan gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, kedepannya juga pengennya terus membuat film-film yang ada substansinya gitu. Walaupun itu film horor, walaupun itu film drama, apapun ya harus pengennya sih ada substansi dari social issue yang Secara pribadi apa harapan Mas dari kasus Vina Cirebon ini? ketemu siapa pelaku sebenarnya dan benar-benar kebongkar apa sih yang sebenarnya terjadi sih gitu. Dan semua mendapatkan keadilan, yang nggak bersalah dibebaskan, yang bersalah Kan sempat ada permintaan tambahan royalti untuk keluarga Vina, gimana Bang? Mungkin emang ada? Sempat Bang Hotman juga sempat minta gitu, menyarankan gitu kan, karena kan booming banget itu filmnya. Urusan itu sih, urusan nominal itu urusan produser, saya nggak tahu dan nggak pernah mau tahu juga sih. Jadi ya balik ke hak dan kewajiban masing-masing aja sih. Mas, tanggapannya Mas soal ini Mas, gugatan tadi. Artinya pro kontra ya, banyak juga yang kontra yang terlalu didramatisir film ini dan nggak sesuai dengan apa yang ini tadi juga seperti pendapat Mas ini. Dari ini film Vina ini bukan satu-satunya film yang berdasarkan kisah nyata. Dari seluruh dunia, dari tahun jebot juga udah banyak film-film yang berdasarkan kisah nyata gitu kan. Bahkan film Titanic sendiri kan berdasarkan kisah nyata gitu kan. 1.500 orang lebih meninggal dalam tragedi itu gitu kan. Tapi juga itu dibikin sebuah love story yang bisa dibilang lebay apa segala macam juga gitu. Maksudnya itu menjadi sebuah creative license dari kita para sineas, para pembuat film yang emang bisa dibilang ya kita pelaku seni gitu. Kita melakukan apa yang sebenarnya tadi kan seni tadi dalam film berdasarkan ternyata itu kan sudah ada dijelaskan secara disclaimer kan di depan kan. Ini berdasarkan ternyata dan memang pasti dibutuhkan dramatisasi untuk membuat film ini berjalan, mempunyai 3 babak cerita, mempunyai 10 structure gitu kan sudah masuk ke ranah film, harus ada komunikasi yang berbeda. Selain mendapat ucapan selamat, ada juga dapat ancaman juga mas dalam kasus Vina ini? Kalau ancaman intimidasi mungkin ada, dari syuting juga ada, terus dipantau-pantau, ada orang-orang nggak dikenal di sekitar rumah ada gitu. Dan ya sosial media juga yang menghujat juga banyak sih, ada yang kontra gitu ya. Saya sih cukup mendengarkan, misalnya ada yang mengkritik kita dengarin, tapi kalau udah ada kebencian di sana, udah ada ya nggak ada juntrungannya, justru malah ya memberikan negativity aja ya kayak Oke. Terima kasih banyak Mas.